Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Oku Timur. Saya Rahmat Arbangi dari SD Negeri 18 Martapura. Saya Agustina Cimtami dari SMP Negeri 1 Martapura. Dan saya Reti Yulisa dari SMP Negeri 01 Jayapura. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rahmat, selamat siang Bu Inci. Siang, Bu. Nah, hari ini kita akan melaksanakan praktek kucing, ya. Dimana di sini saya sebagai observer, Pak Rahmat sebagai coach, dan Bu Inci sebagai siswa. Iya, seperti itu ya. Iya. Baiklah, sebelum kita melaksanakan praktek coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Rahmat sebagai coach, ya, di mana hal tersebut meliputi rubrik penilaiannya, dan ada beberapa pertanyaan di mana di sini saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan. Saya akan mengembangkan filosofi tentang kesadaran untuk Kehadiran temu ya Pak, Ya. ya. Dan kemudian Bapak akan menggunakan metode apa? Metode yang kita gunakan, saya akan melakukannya dengan alusirta. Alusirta. Alusirta itu yang terdiri dari apa saja Bapak? Alusirta itu pertama kita harus mengetahui tujuan kita itu untuk apa, kemudian mengidentifikasi dari coaching tadi permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya, kemudian rencana aksi yang dilakukannya apa, kemudian melakukan tanggung jawab kapan akan melakukan aksinya tersebut yang akan dilakukan oleh coaching. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak lakukan? Untuk yang ingin lakukan sekarang adalah dengan cara indikatornya kehadiran penuh ya, untuk atau present, supaya kita ingin mendampingi coach kita supaya bisa menemukan solusinya. Ya, baiklah. Terima kasih ya Bapak Rahmat. Kemudian untuk mempersingkat waktunya, saya persilakan Bapak dan Ibu untuk melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tin, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adirama, alhamdulillah kabar saya baik. Tapi ada permasalahan ini di kelas. Iya, ada yang bisa saya bantu, Bung? Pak Rahmat tidak sibuk? Untuk hari ini, alhamdulillah ada jam kosong, Bunda. Baik. Jadi begini Pak, saya itu kan mengajar kelas 7. Nah, di dalam kelas saya itu ada satu anak itu yang sangat aktif gitu ya, hiperaktif gitu. Dia sering keliling-keliling kelas gitu, Iya. sehingga mengganggu proses pembelajaran saya di kelas. Baik Bun, jadi Bunda ini memiliki satu murid di kelas yang anaknya itu hiperaktif ya dan tidak mau diam. Oke ya, jadi dengan pembelajaran seperti itu bagaimana perasaan Bunda? Ya, jadinya saya juga nggak fokus gitu Pak. Ketika anak gaduh gitu kan saya nggak fokus gitu. Nah, menurut Bunda kira-kira untuk hari ini apa yang diharapkan dari percakapan kita? Jadi saya harapkan dari percakapan kita ini saya menemukan solusi agar anak saya yang hiperaktif itu menjadi anak yang fokus gitu, dan saya juga fokus melaksanakan pembelajaran di kelas itu. Baik, menurut Bunda untuk idealnya seorang murid itu seperti apa yang murid Bunda tadi kan hiperaktif nih. Ideal yang diharapkan itu seperti apa Bun menurut Bunda itu? Ya, saya pengennya kalau di dalam kelas itu murid saya itu memiliki kesadaran diri gitu ya, kesiapan dalam belajar, kemudian
apa ya, mereka tuh bisa memanage diri mereka sendiri Kak, Iya. kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, seperti itu. Enggak waktunya belajar malah mereka bermain-main gitu Kak. Iya, oke, setuju sekali Bunda ya. Jadi ideal murid yang Bunda harapkan itu adalah tidak melakukan keributan di dalam kelas ya. Nah, selama ini apa yang telah Bunda lakukan terhadap murid tersebut? Untuk anak yang hiperaktif ini Pak, saya sudah menegurnya yang jelas ketika dia mengganggu teman-temannya di kelas, kemudian ketika dia jalan-jalan keliling kelas itu saya sudah menegurnya. Dan menasihatinya gitulah ya. Nah, bahkan saya itu juga sudah menunjuk dia menjadi ketua kelas gitu Pak, karena kan dia aktif banget nih, sedangkan ketua kelas tugas ketua kelasnya juga harus aktif gitu ya. Nah, dengan tujuan ya agar anak ini memiliki tanggung jawab dan tidak mengganggu teman yang lainnya. Namun cara itu nggak signifikan gitu Pak. Oke, sebenarnya langkah-langkah yang telah Bunda lakukan tadi sudah benar ya, dengan menasehati, menegur dan memberikan tanggung jawab dia sebagai ketua kelas, namun belum ada perubahan yang signifikan. Kemudian kira-kira ada tidak cara lain yang alternatif yang ingin Bunda lakukan? Saya punya rencana Pak, jadi saya ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas saya sehari-hari. Oh, jadi Bunda Cin ini punya ide untuk menggabungkan antara kegiatan pembelajaran sosial emosional ya di kelasnya. Nah, pembelajaran seperti apa Bunda yang ingin Bunda lakukan nantinya? Saya ingin anak-anak itu memiliki kesiapan, memiliki kesadaran diri, kemudian ya memiliki kemampuan untuk memanajemen diri mereka gitu Kak dalam pembelajaran. Oke, saya setuju sekali ya dengan rencana Bunda itu melakukan pembelajaran sosial emosional yang ingin mengenali kondisi siswa tersebut. Kemudian alternatif selain pembelajaran sosial emosional yang ingin Bunda lakukan ada lagi? Kira-kira kalau misalnya nanti pembelajaran sosial emosional ini perlu didampingi dengan kegiatan apa lagi Bunda? Sepertinya saya juga akan melakukan ini Pak, tahapan segitiga restitusi gitu Pak. Melakukan segitiga restitusi untuk mendampingi anak. Ya, mendampingi anak yang bermasalah gitu tadi. Iya, kira-kira kapan Bunda ingin melakukannya? Ya, segera mungkin Pak, secepatnya. Jadi menurut Bunda Cin penting untuk melakukan segitiga restitusi itu fungsinya bagaimana? Harapannya gitu ya, tujuan melakukan restitusi itu tentunya saya ingin anak-anak itu memiliki kesadaran diri tadi, pembelajaran emosional, dan memiliki tanggung jawab Pak atas setiap apa yang mereka lakukan. Anak-anak lebih disiplin seperti itu. Oke, saya setuju sekali ya dengan cara Bunda tadi, dengan cara melakukan segitiga restitusi. Kemudian untuk melakukan segitiga restitusi, apa komitmen Bunda yang ingin dicapai ya kira-kira? Ya, saya berkomitmen untuk terus melakukan pembelajaran sosial emosional dalam kelas. Kemudian saya juga akan melakukan langkah restitusi jika menemukan permasalahan di kelas seperti itu. Ya, bagus sekali Bunda ya. Kira-kira siapa Bunda yang bisa membantu untuk melaksanakan proses kegiatan Bunda seperti pembelajaran emosional dan segitiga restitusi Bunda? Saya harus ini nih Pak, sepertinya saya harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah gitu ya, rekan guru, kemudian yang murid-murid saya dalam kelas tersebut, kemudian saya juga tidak akan melupakan yang namanya koordinasi dengan orang tua murid. Oke, jadi Bunda caranya sudah bagus ya, betul sekali Bunda. Kita harus namanya melakukan sesuatu harus berkolaborasi. Kita itu bisa melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat dan seluruh wali murid juga ya perlu dilibatkan itu. Nah, tindak lanjutnya yang Bunda Cin lakukan ke depannya bagaimana? Ya, harapannya ketika saya melakukan pembelajaran sosial emosional dan menerapkan segitiga restitusi itu, pembelajaran saya di kelas itu ya bisa kondusif seperti itu. Bagus sekali ya ternyata rencana Bunda Cin ini. Sekarang menurut Bunda Cin sendiri bagaimana? Sudah akan menemukan solusi dari permasalahan Alhamdulillah, pikiran saya jadi terbuka nih Pak. Di awalnya saya tadi hanya berpikir, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional saja gitu. Tapi ketika kita berbincang gitu ya, saya juga ternyata saya belum melakukan restitusi ke anak tersebut.
ternyata Bunda Cim sudah bisa menemukan permasalahan sendiri ya. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan Bunda Cim bisa segera melakukannya ya dan berhasil dalam melakukannya nanti, dan siswa tersebut bisa segera bisa baik kembali, misalnya itu bisa bergabung seperti itu. Iya, amin. Terima kasih Bapak atas pencerahannya gitu ya. Saya Iya. jadi terbuka pikiran saya. Ya, sama-sama Bun, saya juga senang Ibu Bunda telah mempercayakan untuk berbagi cerita dengan saya dan telah melakukan solusinya. Iya. Ya. Mungkin nanti kita bisa lanjut bincang lain waktu ya Bunda ya, karena kita ada jam mengajar kembali. Saya akan kembali ke kelas lagi Bunda ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bapak Iya, ya. Bunda, silakan. Apakah dari yang Bapak coaching tadi ya, indikator pengembangannya sudah tercapai atau belum? Tadi saya sudah melakukan indikator tentang kehadiran penuh secara present atau sudah hadir secara penuh di coach saya sudah lakukan Bun. Sepertinya sudah terlaksana tadi. Sudah tercapai. Iya, sudah Ya. tercapai. Indikator apa saja yang ketercapaian pada saat Bapak coaching tadi? Yang pertama tadi saya melakukannya dengan penuh kehadiran ya, melayani dengan penuh presence atau kehadiran secara penuh terhadap coaching. Jadi berdasarkan catatan observasi Iya. yang saya lihat tadi, Iya. ya Bapak sudah menerapkan prinsip coaching yaitu Iya. seperti kemitraan, proses kreatif, dan Iya. ternyata Bapak juga mampu memaksimalkan potensi ya terhadap coaching, Iya, dan alur benar. ceritanya juga sudah keluar. Alhamdulillah Bunda. Terus berikutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak capai? Mungkin untuk kedepannya saya ingin meningkatkan tentang pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa lebih banyak bertanya itu teratur, pertanyaannya alurnya lebih terkontrol dan sesuai dipahami dengan coachingnya Bunda. Jadi coach itu bisa mengalir tanpa seperti saya memaksa atau menjawabnya, itu sudah sesuai alurnya gitu, menemukan jawabannya sendiri. Ya, luar biasa sekali Bapak Iya, ya. Bunda. Ya, cukup itu saja mungkin Bapak ya hasil observasi saya Iya. tentang coaching Bapak ya, mungkin itu saja ya Bapak ya. Iya Bunda, terima kasih Bunda ya sudah membantu mengobservasi saya. Rasa-rasanya saya juga bisa melalui alurnya dengan baik. Iya, So, sukses selalu Bapak ya. iya, terima Oke. kasih Bunda. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Cim dan Bunda Reti. Siang Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini kita akan melakukan praktek coaching seperti akademik ya. Apakah sudah siap semuanya? Sudah. Oke, sebelum melakukan coaching produksi akademik, ada alur-alur yang perlu kita lewati ya. Pertama, saya ingin menanyakan tentang kompetensi apa yang ingin dicapai untuk coach yang ingin melakukan coaching kepada coachingnya. Oke, baik Pak. Saya selama percakapan nanti, insya Allah yang akan saya kembangkan itu adalah kompetensi presensi atau kehadiran penuh. Ya, oke. Kemudian metode atau alur yang ingin dilakukan itu alur apa? Bu? Alur yang ingin saya gunakan nanti menggunakan alur pilkada. Jadi dari penyampaian tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke ya. Kemudian dari alur dan itu tadi yang sudah ingin Ibu Bunda Cim sebagai coach yang ingin dicapai, itu indikator tanda tercapaiannya betul? Oke. Harapan saya setelah saya mendengar penuh Pak, nanti saya bisa memberikan pertanyaan yang mungkin menggali potensi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang saya ajukan tentang pas observasi saya rasa cukup. Mungkin Bunda Cim dan Bunda Rati bisa melanjutkan untuk langsung melakukan coachingnya ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Oke, Assalamualaikum Bunda Reti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Encim. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke,
Eh, saya perhatikan Bunda itu sering banget manggil murid ke kantor, Bun. Apa ada kendala di kelas? Iya Bun, ini ada anak-anak saya ini pembulian Bun. Pembuliannya itu dengan nama orang tua, bercandaannya dengan nama orang tua, sehingga yang dibully ini ya tidak terima. Makanya terjadilah pertengkaran. Oke. Nah, pembulian di kelas itu, Bun, dilakukan oleh satu orang saja atau banyak siswa itu, Bun? Iya, awalnya satu orang Bun. Mm-mm. Berhubung teman-temannya udah tahu nama bapaknya si A, ini bapaknya, ya jadi rame, Oh, begitu. Oh. Jadi waktu pembelajaran Bunda ribut. ribut. Baik. Ada yang bisa saya bantu, Bun? Jadi tujuan apa yang ingin Bunda capai dari percakapan kita ini? Iya, saya ingin memperoleh ya, mencari solusi dari apa yang saya hadapi sekarang ini Bun. Jadi saya ingin mencari solusinya. Nah, dari kejadian pembulian yang di kelas itu, Bun, sebelumnya Bunda itu sudah pernah mengatasinya belum? Ya, yang selama ini saya lakukan ya itu tadi Bun, saya menegur, memberikan nasihat. Ya itu hanya sebatas saya mengajar saja Bun. Kemudian saya panggil ke kantor, itu beberapa orang yang bermasalah saja, seperti itu cara saya Bun, selama ini yang saya lakukan. Dari cara Bunda tadi yang menegur, kemudian mengingatkan di kelas gitu, Bunda menemukan kendala seperti itu? Kendala apa gitu yang Bunda temui? Iya Bun, kendalanya ya itu tadi Bun, saya ini kan kalau kita menasehati sering lupa loh Bun, karena kita materinya ini yang harus cepat selesai gitu Bun, jadi masalah waktunya itu kurang juga dengan segala macam kegiatan kita sebagai guru ya Bun ya. Jadi sering terlewatkan saya ingin memberikan nasihat kepada siswa. Sepertinya cara saya itu kurang Efektif gitu ya. Iya, kurang tepat gitu. Kalau menurut Bunda Reti, cara Ibu itu kurang efektif. Kira-kira Bunda itu punya rencana lain nggak? Iya, saya kepikiran gini Bun, saya ingin mengajak murid-murid saya itu untuk membuat keyakinan kelas Bun. Keyakinan kelas. Iya, seperti itu. Mungkin dari saya mengajak anak-anak ya bersama-sama membuat keyakinan kelas, dan saya selalu mengingatkan di awal pembelajaran, mungkin anak-anak menjadi ya karena dia ikut antusias, jadi mereka menjadi itu tanggung jawab saya. Nah saya sudah membuatnya gitu. Nah, ketika keyakinan kelas itu sudah Bunda Reti dan anak-anak itu buat bersama gitu ya. Nah, kira-kira tujuan apa yang ingin Bunda capai dari keyakinan tersebut? Nah, saya berharap anak-anak saya itu bisa saling menghargai dan menghormati Bun. Iya, ya terutama menghormati nama-nama orang tuanya ya Bun ya, seperti itu. Lalu untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu apa saja yang Bunda butuhkan? Yang saya butuhkan ya salah satunya ya jam pelajaran itu akan Waktu ya, Bun, ya. waktu ya. Waktunya Bun ya saya ambil dari pelajaran saya ya Bun ya. Kebetulan saya jadi wali kelasnya. Kemudian saya juga membutuhkan karton, spidol, gunting, lakban dan sebagainya lah Bun, banyak. Ternyata banyak juga Bun peralatan yang harus Iya. ini ya Bunda ini butuhkan. Oke, saya garis bawahi. Bunda tadi membutuhkan waktu, kemudian membutuhkan ya peralatan alat tulis lah untuk membuat keyakinan kelas gitu. Nah, setelah keyakinan kelas itu dibuat gitu ya Bun ya, gambaran Bunda itu keberhasilan keyakinan kelas itu akan suasana di kelas itu bagaimana? Harapan saya Bun Iya, ya, harapan yang Bunda. saya bayangkan dari keyakinan kelas ini anak-anak itu bisa saling menghormati dan tidak ada lagi pembulian seperti itu Bu. Ini mau kapan dilaksanakan Bun rencana Bunda? Secepat mungkin Bun. Mungkin besok ada jam pelajaran saya akan melaksanakan. Iya. Nah, kita itu kan dalam melakukan sesuatu itu butuh komitmen ya Bun ya. Iya. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bunda lakukan gitu untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah Bunda rancangkan? Komitmennya itu saya berkolaborasi dengan anak ya Bun ya. Terus kami berdiskusi sama anak dan semua masukan, semua saran dari anak itu saya akan terima dan saya akan menyatukannya menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Menurut Bunda,
kira-kira siapa saja yang akan Bunda libatkan dalam mewujudkan komitmen tersebut? Saya ini di sini balik lagi saya harus berkolaborasi Bun dengan para guru yang mengajar di kelas saya terutama. Jadi saya akan mengingatkan kepada guru tersebut agar selalu mengingatkan keyakinan kelas setiap di awal pelajaran. Bagus sekali Bun. Jadi kalau selalu diingatkan itu kan anak itu menjadi budaya gitu Bun Iya, ya. Jadi tahu teringat-ingat tanggung terus. jawabnya. Betul. Ini bagus sekali Bun. Nah, bagaimana Bunda? Apakah Bunda sudah menemukan solusi gitu ya? Ya Bun, sudah saya sudah sangat puas sekali saya bisa menemukan solusinya ini. Aduh. Ya, alhamdulillah. Baik Bunda, semoga percakapan kita ini ada manfaatnya dan tujuan Bunda juga tercapai gitu ya. Perasaan Bunda juga sudah mulai lega. Terima kasih sudah bercerita dengan saya. Sekarang kita mari kembali ke aktivitas kita masing-masing. Iya, saya permisi dulu Bun. Oke, Saya Bu. ada kejam mengajar di Oke, kelas. siap. Ya, Pak Ahmad. Iya. Iya. Bagaimana Pak Rahmat hasil observasi Bapak terhadap proses coaching saya terhadap Bunda Reti tadi? Pokoknya luar biasa sekali Bu, hasil ini yang coaching Ibu lakukan tadi sudah luar biasa. Dan menurut Ibu indikator apa yang sudah Ibu lakukan? Saya tadi sudah melaksanakan yaitu presensi ya Pak ya, kehadiran penuh. Jadi saya sudah mencoba untuk fokus mendengarkan Kuci dalam menceritakan segala permasalahannya sampai Kuci menemukan sendiri solusi yang harus dia laksanakan. Gitu. Iya, menurut catatan saya juga Ibu itu sudah melakukan indikator-indikator yang harus dilakukan sebagai coach ya, sudah tercapai seperti alkita yang sudah dilakukan secara sistematis itu sudah benar. Untuk kedepannya Alhamdulillah. kira-kira apa lagi yang kompetensi ingin dikembangkan untuk selanjutnya? Tentunya saya ingin mengembangkan semua ya Pak ya, bukan hanya presensi atau kehadiran penuh juga. Saya ingin juga lebih peka dalam menggali kemampuan dari Koci gitu Iya. kan. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Pokoknya kemampuan coaching itu saya ingin penuhi semua gitu. Wah, luar biasa sekali Bu, mudah-mudahan Semoga, bisa Pak, ya. tercapai ya. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas pengamatannya. Saya rasa cukup. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Bu Reti. Selamat siang Bu. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melaksanakan praktik percakapan coaching begitu. Bunda Reti sebagai coachnya dan Pak Rahmat sebagai coachingnya seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan praktiknya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, dalam percakapan nanti Bunda Reti akan menggunakan alur dan metode apa, Bun? Yang akan saya lakukan pada coaching kali ini saya akan menggunakan alutsista Bun. Di mana alutsista itu terdapat tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada waktu percakapan ini? Kompetensi untuk pertanyaan yang berbobot. Oke, ya. Jadi yang akan dikembangkan adalah kompetensi pertanyaan berbobot gitu ya, Bun ya. Iya. Nah, kemudian indikator apa yang menyatakan bahwa kompetensi itu tercapai, Bun, nantinya? Iya. Kompetensi yang akan saya capai gitu ya. Iya. Saat ini seorang coach nanti akan menemukan solusinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Oh, baiklah. Oke, kalau begitu kita mulai ya, Bunda Reti ya. Bagaimana Pak Rahmat, sudah siap? Insyaallah. Oke, siap. Silahkan melaksanakan percakapan coachingnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, kenapa sepertinya lemah sekali Bapak ini? Beberapa akhir ini saya itu memiliki masalah. Ya, apa Pak? Kira-kira masalahnya boleh cerita? Permasalahannya itu terkait dengan murid-murid Bu di sekolah. Kenapa dengan murid di sekolahan Bapak? Nah, akhir-akhir ini murid-murid itu beberapa anak tidak mengerjakan tugas. Sekitar ada 8 anak yang belum mengerjakan tugas setiap harinya. Ada masalah apa Bapak? Sepertinya banyak sekali ya murid
yang tidak mengerjakan tugas itu ya? Ya, saya amati itu siswa itu Bu tidak memiliki motivasi belajar dan antusiasme belajarnya kurang. Kurang. Jadi selama ini apa yang Bapak lakukan? Ya saya mengajarnya seperti biasa Bu, memberikan materi, kemudian mengajar pada umumnya tanya jawab dengan siswa. Nah, dari percakapan yang kita lakukan siang ini, apa yang Bapak harapkan? Harapan saya anak siswa atau murid saya ini memiliki minat belajar yang tinggi dan antusiasme belajar muncul kembali gitu semangat belajarnya. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan kemarin, Bapak sudah memberikan bimbingan nih gitu ya? Sudah memberikan bimbingan, tapi anak masih saja malas mengerjakan tugasnya. Terus apa rencana Bapak untuk melakukan rencana lain selain yang sudah Bapak lakukan selama ini? Sepertinya saya harus merefleksikan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya, karena kan selama pembelajaran kemarin ini minat siswa kurang dan saya ingin melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi ke depannya. Bagus sekali, berarti Bapak akan melakukan refleksi ya, refleksi dari pembelajaran Bapak selama ini sehingga Bapak mengetahui kekurangannya apa ya Pak ya? Iya, bagus sekali. Kira-kira apa Pak ya komitmen yang akan Bapak Rahmat lakukan untuk ke depannya? Saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan penilaian dan asesmen yang lebih menarik supaya siswa itu mempunyai antusiasme belajar yang tinggi. Keren sekali Bapak ya, akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, keren sekali Bapak. Baiklah Bapak, semoga Bapak bisa melakukannya dengan baik, dia sesuai dengan harapan yang Bapak pengen ya Pak ya. Iya. Ya mulai tersenyum mukanya. Ya rasanya saya senang sekali Bu sudah bisa mendapatkan apa yang saya cari permasalahan selama ini dan dapat solusinya Bu. Sekali rasanya. Iya Pak. Sepertinya cukup Bu saya percakapan hari ini. Iya. Boleh Bapak mau kemana atau mau ada jam ngajar Bapak sekarang? Masih ada pembelajaran berikutnya Bu. Insya Allah saya akan melakukan apa yang sudah kita solusinya hari ini yang sudah kita dapatkan. Iya Pak. Semoga Bapak sukses selalu ya. Iya Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai proses ini ya Bu ya, sudah selesai proses praktik coachingnya. Iya Bun, alhamdulillah sekali. Itu bagaimana ya Bun ya kira-kira? Oke. Menurut saya Bunda Reti itu sudah luar biasa tadi ya, sudah yang sudah Ibu lakukan itu sudah seperti yang waktu kita rencanakan tadi. Nah sekarang saya mau nanya dulu nih Bun. Menurut Bunda Reti, indikator apa yang sudah Ibu capai? Indikator yang sudah saya capai pada saat mengcoachi Bapak Rahmat tadi, pertanyaan yang berbobot itu sepertinya sudah Bun. Ya. Kemudian berdasarkan catatan observasi Bunda Reti itu tadi sudah menerapkan prinsip coaching ya Bun ya, dari kemitraan, proses kreatif, dan Bunda Reti juga mampu memaksimalkan potensi coachingnya gitu ya. Kemudian alur ceritanya juga sudah nampak itu dari penilaian saya, dan semuanya itu sistematis gitu. Setelah praktek coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan kembali itu adalah semua kompetensi yang ada pada coaching ya Ibu ya. Semoga coaching itu bisa menguasainya sehingga bisa menguasai teknik coaching itu. Bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching gitu ya. Baik, sungguh luar biasa Bunda Reti, semoga apa yang kita harapkan itu terwujud. Saya rasa cukup dari mulai pra-observasi, proses observasi, dan kegiatan pasca observasi gitu. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Ibu Gustina atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan observasi kepada kami. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih sudah menyaksikan Demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik.